Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah, karunia yang tidak ada habis-habisnya, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak ternilai harganya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menggunakan semua nikmat, anugerah, karunia ini untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Diberi nikmat kesehatan, keluangan waktu, nikmat rizki, terutama nikmat yang tidak ternilai harganya, nikmat iman, nikmat Islam, menjadikan kita hamba yang mempunyai peluang untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mau mengikuti sunnah-sunnahnya, mencontoh, mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi kehidupannya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari akidahnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pekan-pekan terakhir. Sekarang mungkin tanggal berapa? 24 atau tanggal berapa? Bulan Sa'ban. Berarti kurang lebih sepekan lagi atau seminggu lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Berarti ini kajian terakhir kita sebelum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan supaya kita bisa ibadah, bisa mengisi dengan ketaatan, beramal soleh di dalamnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terakhir dari 7 golongan manusia yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di padang mahsyar, yang tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Bapak tidak bisa menyelamatkan anaknya, ibu tidak bisa menyelamatkan anaknya, saudara tidak bisa menyelamatkan saudaranya, kakak tidak bisa menyelamatkan adiknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan naungan di hari itu. Dan pembahasan yang terakhir yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang lelaki yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat, memikirkan kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya, mengingat segala kesalahannya, mengingat segala keburukannya. Rajulun dzakarallaha khalian, seorang lelaki yang berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Tidak ada yang tahu, di kegelapan malam, dalam kesendirian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang lelaki yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, saking takutnya dia kepada Allah, maka menetes air matanya, menangis karena banyak dosa-dosanya. Takut karena Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha berkuasa, maha adil. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semua amal kita, memperhitungkannya kelak. Maka orang tersebut mengingat banyak dosanya, sedikit amalnya, kurang ikhlasnya,
maka dia menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir adalah satu ibadah yang tidak terikat oleh tempat dan waktu. Kalau ibadah yang lain masih terikat oleh waktu dan tempat. Salat kita cuman yang wajib 5 kali dalam sehari, salat fardu. Tempatnya di masjid, di rumah, di tempat yang suci. Waktunya terbatas, tempatnya juga tertentu. Puasa hanya di bulan Ramadan yang wajib, tidak sepanjang tahun. Begitu juga sedekah dari harta, sebagian, tidak semuanya. Tetapi berzikir kepada Allah tidak terikat tempat dan waktu. Dimanapun, kapanpun dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun dia dianjurkan, diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyejuk hati kita yang membuat hati kita menjadi tenang, menjadi menjadi bersih, tidak ada kekotoran dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita orang-orang beriman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, gak dibatasi. Berapapun kamu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, Allah akan membalas kebaikan. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikannya di pagi dan sore hari. Ini adalah benteng pelindung diri kita. Maka zikir ini menjauhkan diri kita dari godaan setan, menjadi benteng pelindung kita, perisai. Maka dalam kumpulan buku doa-doa itu, salah satu yang disusun oleh Al-Qahtani, itu disebut Hisnul Muslim. Bacaan zikir, doa-doa itu disebut, bukunya judulnya Hisnul Muslim. Hisnul itu artinya benteng, perisai yang membentengi, yang melindungi kita dari godaan setan, dari gangguan setan, dari gangguan makhluk yang tidak bisa kita lihat. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab juga dari ayat 35, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang banyak orang-orang yang muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan. Kemudian sampai kepada orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidati wad dzakirina Allaha katsira wadzakirat. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang-orang yang patuh dari laki-laki dan perempuan, orang-orang yang jujur laki-laki dan perempuan,
orang-orang yang sabar, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang khusyuk, taat kepada Allah, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang mau bersedekah, laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang mau berpuasa karena Allah, laki-laki ataupun perempuan, wal hafidina furujahum, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, laki-laki maupun perempuan, wadzakirat wadzakirina Allaha katsiran, dan orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak, wadzakirat, dan perempuan-perempuan yang berzikir. Apa janji Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan orang-orang tersebut dengan pahala, dengan ampunan yang banyak dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah di masa lapangmu, sehingga Allah ingat kepadamu di masa sempitmu. Ingatlah kepada Allah di masa kayamu, sehingga Allah ingat kepadamu ketika kamu susah. Ingatlah kepada Allah di masa lapangmu, sehingga Allah ingat kepadamu ketika kamu dalam kesulitan. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat, mengalami, merasakan bahwa ternyata waktu terasa begitu cepat, sepertinya baru kemarin kita merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, sekarang kita sudah mau kedatangan bulan Ramadan lagi. Begitu cepatnya hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan demi bulan. Maka itu semua akan menjadi pengingat, menjadi pemicu kesadaran bagi orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergiliran, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya, orang-orang yang mau berpikir dengan akal sehatnya, orang-orang yang menggunakan otaknya untuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulul albab ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab ini adalah orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi apapun, kapanpun, dimanapun. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Tidak lepas dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal fikiran sehatnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan menciptakan, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mempelajari apapun yang ada di alam semesta raya ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmunya, semakin mendalam ilmu pengetahuannya, dia berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada Engkau ciptakan semua ini sia-sia, semua ada gunanya, semua ada hikmahnya, semua ada fungsinya. Engkau yang maha mengatur, yang mengurusi secara rinci, detail dari alam semesta raya ini.
ma khalaqta hadza batila, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, fakina adzaban nar, maka jagalah dari kami, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ilallahi antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau dijemput oleh malaikat maut, ketika nyawamu dicabut dari ragamu, lisanmu sedang basah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Prestasi husnul khotimah, dicabut nyawanya, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ketaatan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dunia ini isinya terlaknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlaknat, hina, rendah, fana, habis, binasa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innad dunya mal'unah." Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalamnya terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa dzikrullah. Kecuali kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au wa aliman au muta'alliman, menjadi orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, atau orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Itulah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi, keadaan terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bermunajat, mau meminta, mau mengadukan keluh kesah kita tentang kesedihan kita, kesulitan kita, ketidakpastian hidup kita, adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail al-akhir." Saat yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah di pertengahan malam dalam kesendiriannya. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fitil kasah fakun. Kalau di waktu yang paling dekat, maka dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir untuk mencari hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau berdoa meminta kepada Sang Pencipta. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha, kalau kamu bisa menjadi orang yang di saat-saat seperti itu termasuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fitil kasaah fakun, jadilah kamu orang itu. Bangkitlah, bangunlah di sepertiga malam yang terakhir, salatlah, qiyamul lail, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata zikir ini tidak hanya istilah kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak hanya ucapan itu saja. Zikir bisa beraneka caranya. Zikir dengan ibadah. Salat kita zikir. Maka dalam surat Toha ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selain aku, sembahlah hanya aku dan dirikanlah salat untuk berzikir mengingat kepadaku. Zikir kita salat, zikir kita puasa, zikir kita mempelajari alam semesta ini, zikir kita dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam zikir ini bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Bacakanlah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Al-Qur'an, dari kitab ini. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat sebagai sarana untuk berzikir. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Maka kita banyak diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk yang bernyawa ini yang bisa kita fahami. Ternyata semua makhluk yang ada di alam semesta raya ini bertasbih, bertahmid, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat banyak sekali. Dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna." Senantiasa bertasbih kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Tidak ada terkecuali batu, daun, pohon, gunung, laut, sungai. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidaklah ada segala sesuatu kecuali dia berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian manusia tidak memahami tata cara berzikir mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, Maha pengampun. Dan makhluk dari yang paling mulia sampai yang paling tinggi derajatnya, sampai yang paling rendah, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia, para malaikat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya dari ayat 19 dan 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard," dan semuanya, siapa saja yang di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man indahu, dan orang-orang, makhluk-makhluk yang ada di sisinya, para malaikat, la yastakbiruna an ibadatih, tidak menyombongkan diri, tidak mau menolak dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, patuh, taat. Wala yastahsirun, tidak kurang ketaatannya. Apa yang dilakukan malaikat? Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun, mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, gak ada berhenti-hentinya. La yafturun, tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah saja, gak pernah berbuat maksiat. Sedangkan kita manusia punya hawa nafsu,
punya kecenderungan untuk taat, demikian juga punya kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya. Bahkan malaikat yang paling mulia itu malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu." Para malaikat yang kerjaannya memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang di bumi yang beriman dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat yang bertasbih ini. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari rahmat, tidak ada lepas dari pengetahuanmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mau bertobat kepada Engkau dan mengikuti jalanmu ya Allah, dan jagalah mereka dari azab neraka jahanam. Inilah orang-orang yang beriman dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir dimintakan ampun oleh para malaikat yang mulia yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi seluruh benda yang ada di langit dan di bumi ini juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunung pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin." Dan kami tundukkan bersama Nabi Daud alaihissalam gunung-gunung. Mereka semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan burung-burung juga bertasbih. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala melakukan kehendaknya, menjadikan semua makhluk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Bahkan petir pun, guntur pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Petir, guntur pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatihi. Para malaikat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesembunyiannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Allah mengirim petir guntur itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Manusia itu mendebat tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang maha kuat, maha perkasa dalam mengirim siksanya kepada Allah kepada hambanya. Burung disebutkan dalam surat An-Nur ayat 41. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi, wat tayru safat, dan burung-burung yang berbaris di angkasa bertasbih.
kullun qad alima salatahu wa tasbiha. Semuanya sudah tahu tata cara salatnya, tata cara tasbihnya, tata cara zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang mereka lakukan. Maka jangan sampai kita lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah ketaatan pun kita isi dengan zikir. Setelah sholat kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa tentang waktu-waktu sholat ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Kalau setelah selesai kalian melaksanakan sholat, zikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Zikir kepada Allah. Jangan lepas, jangan begitu sholat langsung pergi. Zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idat ma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kalian sudah dalam keadaan tenang, maka dirikanlah sholat. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir menjadi penenang diri kita, penenang jiwa kita, penenang hati kita. Dalam surat Ar-Ra'd tadi ayat 28-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati itu bisa tenang. Siapa yang bisa hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah? Alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kebaikan dalam kehidupan mereka dan tempat kembali yang mulia, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik zikir adalah ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an, itulah sebaik-baik zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang berzikir, sibuk membaca Al-Qur'an, menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkannya, nggak sempat untuk yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an, mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan berzikir kepadaku, an mas'alati, dia enggak sempat minta kepada Allah, enggak minta kaya, enggak minta sehat, enggak minta pintar, enggak minta kedudukan, enggak minta jabatan, sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, aku akan memberikan kepada orang yang sibuk berzikir sampai lupa meminta kepada Allah, aku akan memberikan kepadanya yang lebih utama, lebih baik, lebih mulia, lebih berharga dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Kalau ada orang meminta jabatan, maka dengan zikir itu dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih mulia dari jabatan. Kalau ada yang memintaannya adalah harta, orang yang banyak berzikir diberi yang lebih mulia dari sekedar harta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalamnya,
Al-Quran ini sebagai ucapan yang paling mulia, yang kita nggak tahu artinya pun dapat pahala kalau kita mau mendengarkannya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapat rahmat. Itu yang mendengarkan dapat pahala tanpa tahu artinya. Tapi disebutkan di situ fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dengan seksama dan diam. Istama'a beda dengan sami'a. Kita di sini dalam masjid masih kalau ada mobil lewat itu dengar, itu namanya sami'a, mendengar. Tapi kalau istama'a, mendengar dengan seksama, fokus memperhatikan huruf-hurufnya. Dengarkan dengan seksama dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendengarkan saja, apalagi yang membacanya. Yang membacanya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Orang yang membaca Al-Qur'an dia mahir, kedudukannya mulia seperti malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia. Lalu bagaimana dengan orang yang tertatih-tatih, terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, kesulitan melafalkannya, dia berusaha keras untuk membacanya, bukannya tidak dapat pahala, lahu ajron, dapat 2 pahala, nggak hanya 1. Yang mahir, yang pintar, yang merdu suaranya bersama malaikat yang mulia. Yang terbata-bata mendapat pahala 2 kali, pahala membaca Al-Quran, pahala karena dia mendapat kesulitan dalam membacanya. Yang 1 hurufnya diberi pahala 1 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini di antara hadis yang menjadi motivasi orang-orang pengen anaknya hafal Quran. Maka orang yang hafal Quran ini bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya baca, mengamalkannya. Tidak hanya hafal, tapi tahu arti maknanya, mengamalkannya. Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'i syams. Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan bagi kedua orang tuanya tajan, mahkota yang berkilauan. Dau'uhu ahsanu min dau'i syams, cahayanya
lebih indah dari cahaya matahari di dunia. Fi buyuti dunya fama dhannukum billadhi amila bihadza. Lalu bagaimana yang membaca tadi, yang mengamalkan tadi, yang menghafal Al-Qur'an tadi? Yang bapak ibunya saja mendapat mahkota dari permata yang berkilauan. Maka saya tutup dengan ayat 29 dan 30 surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kitabullah, wa aqamus shalah, mendirikan salat perintahnya, perintah di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dilaksanakan, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mau nafkahkan dari apa-apa yang kami rizkikan kepadanya, sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lang tabur, hanya mengharapkan pahala yang tidak akan rugi, perdagangan yang tidak akan rugi, tidak akan rugi. Walaupun dunia tidak dibalas, di dunia tidak dapat manfaat, kelak di akhirat pasti janji Allah tidak akan meleset. Apa janji Allah? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya di hari kiamat dan ditambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha berterima kasih. Pahalanya disempurnakan kelak di hari kiamat, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazidahu min fadlih, ditambah karunia. Sudah masuk surga, ada tambahan. Apa tambahannya? Beberapa ahli tafsir menafsirkan tambahannya bisa memberi syafaat kepada keluarganya, kepada bapak ibunya. Tadi dalam hadis tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, kita menjadi hamba-hamba yang taat, diridhai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.